Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak ya, bersama ibu. Mudah-mudahan kesehatan, keberkahan selalu bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Kali ini materi pada tema 2 sub tema 3 pada IPA, yaitu manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia serta pelestarian hewan dan tumbuhan itu sendiri. Jelas kita tahu banyak jenis tanaman yang memberikan manfaat bagi kita, dan juga manusia banyak melakukan kegiatan yang melibatkan tumbuhan. Misalkan saat ibu memasak, akan kamu temukan ya manfaat dari tumbuhan yang dimasak oleh ibu seperti bayam, cabai, bawang, dan lainnya. Nah, bagaimana manfaat tumbuhan tersebut? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama, hewan dulu ya. Bagaimana manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan? Yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Kita tahu hewan itu dimakan oleh manusia. Bagian apa saja? Ada daging, telur, ataupun susu. Banyak jenis hewan yang dikonsumsi manusia. Namun ada juga hewan yang tidak boleh dikonsumsi manusia. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Bahan sandang itu apa? Bahan yang kita pakai. Misalkan ada kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Lalu domba yang menghasilkan wool kita gunakan untuk sweater ya biasanya. Kemudian kulit hewan seperti kulit sapi, kerbau, dan lainnya untuk pembuatan jaket, atau juga kulit hewan digunakan untuk pembuatan beduk. Yang ketiga, manfaat hewan sebagai penghasil bahan kerajinan. Nah, kulit sapi atau kerbau dimanfaatkan untuk pembuatan wayang kulit. Kemudian ada bulu angsa yang dimanfaatkan untuk membuat kok. Tahu kok ya? Yaitu bola yang digunakan saat bermain bulu tangkis. Selain itu, hewan penghasil pupuk organik. Kotoran sapi, kambing, kerbau digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan lingkungan. Oke nak? Dan yang kelima, manfaat hewan bagi manusia adalah penghasil tenaga. Contohnya apa? Tenaga gajah biasanya dimanfaatkan manusia untuk mengangkut kayu. Kemudian kuda untuk menarik delman, dan juga tenaga kerbau biasanya untuk membajak sawah. Nah, ini adalah manfaat tumbuhan yang bisa kita rasakan ya. Maka dari itu kita perlu timbal balik terhadap hewan. Bagaimana kita menjaga, memelihara, dan melestarikannya. Begitu juga untuk tumbuhan. Tumbuhan itu bermanfaat penting. Terutama apa? Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan digunakan oleh manusia dan juga hewan untuk bernapas. Oksigen itu dihasilkan tumbuhan pada saat berfotosintesis. Kita lanjut ya. Manfaat tumbuhan yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Banyak tumbuhan yang kita gunakan, baik daun, batang, biji, buah, batang, dan lain-lain ya. Kemudian sebagai bahan sandang, contohnya apa? Serat kapas yang dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Lalu sebagai bahan bangunan,
Misalkan kayu yang berasal dari pohon jati yang memiliki kekuatan, ya, tahan lama. Pohon kelapa, pohon meranti yang digunakan untuk pembuatan bahan bangunan, baik itu terkadang untuk kursi, lemari, dan bahan bangunan lainnya. Tumbuhan bermanfaat sebagai bahan obat-obatan. Nah, mulailah sekarang kita kembali back to natural. Contoh yang digunakan sebagai obat jahe untuk mengobati batuk. Ada daun kumis kucing mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Serai itu juga bisa kita gunakan untuk obat batuk. Selain itu, tumbuhan juga digunakan sebagai bahan baku industri. Apa contohnya? Contohnya yaitu getah karet untuk pembuatan ban, getah pinus dimanfaatkan untuk industri cat. Ya, pinus juga itu untuk pembuatan kertas. Buah kelapa sawit digunakan untuk minyak goreng. Dan masih banyak yang lainnya bisa kalian cari melalui internet manfaat tumbuhan tersebut. Yang kelima, sebagai pewarna alami. Saat ini banyak kita jumpai warna-warna yang mencolok pada makanan. Nah, apakah itu alami? Berasal dari tumbuhan? Ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang bisa kita manfaatkan sebagai pewarna alami. Contohnya apa? Kunyit. Kunyit itu memiliki warna khas yang kuning. Bunga rosella kita ambil untuk warna merah. Ubi ungu untuk warna ungu. Wortel bisa kita manfaatkan juga. Sawi, daun suji, pandan untuk warna hijau. Strawberry itu juga kita bisa gunakan untuk warna ungu. Dan yang terakhir, manfaat tumbuhan itu menjaga kualitas air. Bagaimana? Ya, kita tahu ada tumbuhan khusus yang ada di pesisir pantai, yaitu bakau atau mangrove. Selain itu juga dia merupakan tempat hidupnya hewan-hewan, ikan, kepiting, dan lain-lain. Selain itu juga pohon bakau bermanfaat untuk mencegah dari yang namanya abrasi. Apa itu abrasi? Pengikisan tanah oleh air laut. Kita lihat di sebelah kiri itu merupakan pohon bakau. Apa manfaatnya? Itu tadi sudah Ibu sebutkan. Pohon kelapa. Banyak, hampir keseluruhan dari pohon kelapa ini bermanfaat untuk manusia. Daun, buah, batang, akar, dan juga bunganya masing-masing memiliki. Silakan kalian bisa baca sendiri untuk manfaat dari pohon kelapa tersebut. Manfaat dari lidah buaya banyak sekali. Manfaat dari madu yang berasal dari hewan. Kemudian ada tabel manfaat hewan. Kemudian bagian yang diambil dari hewan tersebut. Oke, nak ya. Dari yang sudah Ibu jelaskan manfaat hewan dan tumbuhan, kita lihat bagaimana persebaran hewan yang ada di Indonesia. Berdasarkan garis Weber dan garis Wallace, di mana persebaran yang ada dari hewan-hewan tersebut. Nah, hewan ini termasuk hewan langka. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan Suaka Marga Satwa, yaitu kawasan hutan yang digunakan untuk melestarikan hewan yang hampir punah. Kita lihat ada harimau Sumatera, ada gajah Sumatera, badak di Pulau Jawa,
ada harimau Jawa dan juga banteng Jawa. Di Kalimantan itu ada orang utan. Ada lagi orang utan yang memiliki hidung yang cukup besar, itu bekantan. Di tipe peralihan ya, itu ada babi rusa, anoa, burung maleo, dan juga komodo yang berada di Pulau Nusa Tenggara Timur. Beralih ke bagian timur ada burung cendrawasih, kakak tua, kuskus, dan walabi. Nah, kesemuanya itu harus kita lestarikan. Ya, ada hewan tipe Australis yang berada di Indonesia Timur, di Pulau Sulawesi itu merupakan hewan tipe peralihan, sedangkan untuk Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu tipe asiatis. Selain hewan, ada juga tumbuhan yang perlu kita lestarikan. Di antaranya, ya, bisa kalian lihat itu adalah dari pojok kiri atas, yaitu tanaman ulin, kemudian damar, tembesu. Nah, ini sudah jarang sekali kita jumpai. Kantong semar yang termasuk sebagai tumbuhan pemakan serangga atau insektivora. Anggrek hitam, Edelweiss. Edelweiss ini kita sebut sebagai bunga abadi. Lalu ada Rafflesia dan Amorphophallus. Ini bagian kecil dari tumbuhan yang harus kita lestarikan. Untuk melestarikan tumbuhan itu dengan cara cagar alam. Namun cagar alam ini sendiri selain tumbuhan, ada hewan yang ada di dalamnya. Kalau swaga marga satwa itu khusus untuk tumbuhan, sedangkan cagar alam itu tumbuhan dan juga hewan. Setelah mendengarkan penjelasan yang Ibu berikan, manfaat hewan dan tumbuhan serta pelestarian yang harus kita lakukan, silakan kalian kerjakan tugas yang sudah ada. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami ya, dan bermanfaat untuk kalian. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Salam untuk keluarga. Dan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.